Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan ingin mempersembahkan video roleplay tentang teori Virginia Henderson, yaitu 14 kebutuhan dasar manusia. Berikut adalah nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Nur Hanifah Syapertiwi sebagai perawat 1, yang kedua ada Ananda Lulu Afira sebagai perawat 2, yang ketiga ada Yesi Ayu Permatasari sebagai dokter, lalu ada Ratu Melati Angelia sebagai dokter kandungan, selanjutnya ada Diva Priscilia sebagai ahli gizi, lalu Cairunisa sebagai pasien, dan Zafira Amanda Azahra sebagai keluarga pasien. Baik, langsung saja kita ke alur kasusnya. Seorang pasien wanita berumur 18 tahun bernama Cairunisa mengidap penyakit usus buntu dan harus menjalankan tindakan operasi. Namun, sebelum melaksanakan operasi, Nisa selalu merasa gelisah dan cemas, hingga stres yang menyebabkan tensi darah beliau naik, yang berakibat menghambat jalannya operasi. Menurut teori Virginia Henderson dalam 14 kebutuhan dasar manusia, sebagai seorang perawat kita harus bisa memberikan afirmasi positif kepada pasien berupa kata-kata penyemangat, motivasi untuk sembuh, mendengarkan keluhannya, dan mengajak pasien untuk berdoa dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah Nisa selesai menjalankan operasi, Nisa dipindahkan ke ruang rawat inap untuk dilakukan perawatan dan pemulihan. Pada saat pemulihan berlangsung, sebagai seorang perawat, kita dapat bekerja sama dengan ahli gizi untuk membantu Nisa memenuhi kebutuhan makanan dan minuman yang adekuat agar dapat membantu mempercepat pemulihan. Seorang pasien bersama keluarganya mendatangi rumah sakit Henderson dengan keluhan nyeri pada bagian perut kanan bawah, kehilangan nafsu makan, serta merasa mual. Sesampainya di rumah sakit, pasien dan keluarga diarahkan menuju lobi untuk menginformasikan keluhan kepada perawat, serta menunggu arahan selanjutnya. Suster, tolong sus, anak saya mengalami nyeri perut di bagian bawah kanan sus. Sudah berapa lama Bu sakit perutnya? Sudah dari 2 hari yang lalu sus. Aduh, Bu, aku perutnya sakit. Iya nak, kamu yang sabar ya nak. Baik, mari saya antar ke ruang gawat darurat ya. Setelah menginformasikan keluhan kepada perawat, pasien dan keluarga pasien diarahkan menuju ruang gawat darurat. Suster dulu, tolong ini ada pasien yang kesakitan di bagian perut. Tolong kamu sampaikan ke dokter ya. Baik, saya akan segera menghubungi Dokter Yesi. Dokter Yesi, tolong dok, di ruang UGD ada pasien yang mengalami kesakitan di bagian perut. Dia udah tampak kesakitan banget tuh. Baik sus, saya akan segera ke sana. Baik, gimana pasiennya? Di sini dok. Baik, saya periksa ya perutnya. Bagaimana dokter keadaan anak saya? Apa yang kamu rasakan selama sakit perut ini? Saya sudah sakit perut 2 hari berturut-turut, dok. Saat sakit perut ada di daerah pusar, terus berpindah ke bagian kanan perut. Saya juga nggak nafsu makan, dok. Anak saya juga mengalami demam dok. Lalu mual dan juga muntah-muntah. Baik, tolong suster dulu sampaikan kepada dokter kandungan dan bilang kepada suster Sasa untuk menyiapkan USG. Hah? USG? Maksudnya bagaimana dok? Anak saya hamil? Ya ampun nak. Tidak ibu, kami akan melihat apa aja yang di dalam perut pasien. USG bukan hanya untuk memeriksa kehamilan saja, tetapi juga bisa memeriksa penyakit di dalamnya. Oh alah, begitu. Ya ampun dokter, saya kira anak saya hamil. Saya udah panik duluan aja. Mama gimana sih? Pacar aja aku nggak punya. Baik, tolong suster dulu bilang ke suster Sasa ya. Baik dok. Perawat Lulu menuju lobi untuk menemui perawat Sasa atas arahan Dr. Yesi. Dan setelah melakukan pemeriksaan awal, pasien dan keluarga pasien meninggalkan ruang UGD menuju lobi untuk menunggu pemeriksaan selanjutnya. Suster Sasa, Iya sus, ada apa? tolong sus hubungi dokter kandungan ya untuk menyiapkan USG, karena ada pasien yang sepertinya menderita penyakit dalam. Dan menurut Dokter Yesi, beliau membutuhkan pemeriksaan melalui USG. Baik sus, saya akan segera menghubungi dokter kandungan. Perawat Sasa menuju ruang kandungan untuk menyampaikan arahan ke Dokter Ratu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pasien. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Sus.
Saya diperintahkan oleh Dr. Resi untuk menghubungi Ibu untuk menyiapkan USG, karena ada pasien yang sepertinya mengidap penyakit dalam dan butuh pengecekan. Oh, baik-baik. Suster, tolong panggilkan pasiennya ke sini ya. Baik dok, akan saya panggil. Perawat Sasa menuju lobi untuk memanggil pasien menemui dokter kandungan dengan tujuan melakukan pemeriksaan USG. Permisi Bu, pasien sudah dipersilakan oleh dokter kandungannya untuk segera melakukan pengecekan melalui USG. Mari Bu, saya antar. Baik, Sus. Perawat Sasa mengantarkan pasien dan keluarganya menuju ruang kandungan untuk segera melakukan pemeriksaan USG. Selamat pagi. Silahkan duduk. Perkenalkan Ibu, nama saya Ratu Melati Angelia. Saya selaku dokter kandungan di rumah sakit ini. Bagaimana? Ada masalah apa dengan adiknya? Ini dok, saya sudah sakit perut 2 hari berturut-turut. Rasa sakit di perutnya itu ada daerah pusar dok, terus pindah ke bagian kanan perut. Saya juga nggak nafsu makan dok. Selain itu, anak saya juga mengalami demam, dok. Dia juga mual dan muntah-muntah. Oh, begitu. Baik, kalau seperti itu, kita langsung pengecekan USG-nya dulu ya. Suster Sasa, boleh tolong disiapkan USG-nya? Baik dok. Baik, adik Nisa, saya periksa dulu ya. Waduh, Ibu, ini adik Nisa mengidap penyakit usus buntu, Bu. Usus buntu dok. Iya, kira-kira kamu sering makan apa ya, Nisa? Saya suka makan pedes sih dok, terus saya juga suka makan makanan yang cepat saji gitu dok. Jadi, saya ini kan seorang ibu pekerja, dok. Saya suka tidak ada waktu untuk masak di rumah. Kalaupun saya tidak sempat untuk masak, saya biasanya menitipkan uang ke anak saya untuk dia beli makanan. Tetapi saya juga tidak bisa selalu mengontrol anak saya membeli makanan apa. Nggak taunya malah seperti ini, dok. Kalau begitu, sekarang Ibu dan adik Nisa sudah mengerti kan apa dampak dari terlalu sering mengkonsumsi junk food. Memang junk food atau makanan cepat saji itu tidak baik. Alangkah baiknya Ibu lebih sering memasak lagi untuk si adik Nisa ini. Karena makanan yang dimasak sendiri akan lebih terjamin kebersihannya. Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau, kita harus melakukan tindakan operasi pengangkatan usus buntunya, Bu. Waduh, kira-kira biaya operasi usus buntu mahal nggak, dokter? Jika Ibu memiliki BPJS, semua biaya bisa ditanggung, Bu, oleh pihak BPJS. Apakah Ibu punya? Oh, BPJS, dokter. Saya punya kok BPJS. Baik, Ibu. Kalau begitu, Suster Sasa tolong hubungi Dokter Yesi ya, dan berikan hasil USG adik Nisa ini. Baik dok, mari Bu dan adik saya antar. Baik, suster. Dokter, terima kasih banyak ya. Saya izin permisi keluar ruangan. Sama-sama, Ibu. Perawat Sasa mengantarkan pasien dan keluarganya untuk menunggu di lobi beberapa menit sebelum menuju ruang rawat inap. Lalu perawat Sasa menemui Dokter Yesi untuk memberikan hasil USG. Permisi dokter, ini adalah kertas hasil USG. Pasien didiagnosis mengidap penyakit usus buntu. Baik sus, terima kasih. Tolong kamu hubungi suster dulu, dan tolong kalian siapkan bed untuk pasiennya ya. Baik dok. Saya permisi, mau menyiapkan ruangan operasi dulu ya. Baik dok. Setelah mendapat arahan dari Dokter Yesi, perawat Sasa segera menghubungi perawat Lulu untuk bertemu bersama di ruang rawat inap dan membantu menyiapkan bed pasien. Suster Sasa, tadi manggil saya. Ada perlu apa ya, Sus? Iya sus, tolong bantu saya menyiapkan kasur ya. Pasien akan dioperasi nanti malam. Pasien mengidap penyakit usus buntu. Ya ampun, kasihan ya. Iya, kita harus lebih bersyukur dan makan makanan yang sehat. Oke, sudah selesai kita merapikan kasur. Tolong suster dulu panggil pasien dan keluarga pasien ya. Dan jangan lupa dicek di TV-nya dan diberi infus dulu ya. Oke, Sus. Beberapa menit kemudian, setelah menunggu di lobi, pasien menuju ruang rawat inap. Selamat datang, Dik. Boleh yuk berbaring di kasur. Tolong suster dulu bantu saya ya. Baik, dalam hitungan ketiga ya, Sus. 1, 2, 3. Sudah, ngomong-ngomong ibunya kemana? Ibunya sudah mengurus administrasi di kasir.
Bu suster, Ya, kenapa, Dik? saya takut. Nanti kalau saya mati di meja operasi bagaimana? Terus, jangan bicara begitu. Dokter dan tim lainnya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu adik Lisa supaya cepat sembuh. Ya, Aku takut kalau aku nggak ada di dunia ini. Ibu sama siapa? Yang ibu punya di dunia ini cuma aku. Ibu bekerja terus demi aku. Dan aku di sini malah sakit jadi beban. Sayang, kamu bukan beban. Kamu harus kuat ya. Kamu mau kan membahagiakan orang tua kamu di masa depan? Maaf Bu, saya mau buat ibu bahagia. Saya mau. Dan gak perlu banting tulang lagi di masa depan nanti. nah maka dari itu Denisa harus kuat, harus semangat, harus optimis. Dan tentunya sayang semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kan kalau udah dioperasi, Denisa bisa cepat sembuh. Dan nanti kalau udah pulih, Denisa bisa kumpul lagi sama ibu. Oke? Iya sus. Kalau begitu, suster pimpin doa ya, agar operasi Denisa berjalan dengan lancar dan cepat pulih. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Bu Suster. Alhamdulillah, aku udah ngerasa lebih membaik. Terima kasih ya suster, telah membantu saya dan anak saya. Sama-sama Ibu. Itu sudah merupakan tugas kami sebagai seorang perawat. Sekarang kita serahkan saja kepada yang di atas ya Bu. Semoga operasinya Denisa dilancarkan. Amin. Perawat Sasa membawa pasien menuju ruang operasi dan keluarga pasien memberikan semangat. Bagaimana adik, sudah siap? Aku siap, aku sudah siap. Aku sudah menyerahkan segalanya ke Tuhan. Baik, mari masuk. Nak, kamu harus semangat ya nak. Kita sama-sama berdoa ya. Ibu sayang sama kamu nak. Baik Bu, aku sayang Ibu. Setelah melakukan tindakan operasi, pasien kembali ke ruang rawat inap menemui ibunya dan disusul oleh dokter dan perawat. Ibu, Ibu, Iya nak, kenapa? Ibu di sini nak. aku berhasil Bu, aku hidup. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dokter. Terima kasih suster. Baik Ibu, ini adalah tenaga kesehatan gizi di sini. Beliau akan memberikan makanan yang harus dipantang dan dimakan. Selamat pagi adik dan ibu, perkenalkan nama saya Diva. Saya adalah staf gizi di rumah sakit ini. Saya dengar ibu sibuk bekerja ya, sehingga adik tidak bisa makan secara teratur. Iya Bu, saya sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Sehingga saya kurang punya banyak waktu untuk memasak dan menyiapkan makanan anak saya. Biasanya adik makan apa kalau ibu tidak di rumah? Aku makan mie instan, makan makanan pedas dan jajanan, dan juga makanan yang saya temui di dekat rumah seperti jajanan cepat saji. Apakah adik sering memakan sayuran? Tidak, Bu. Baik, sudah jelas ini adalah makanan yang harus kamu makan selesai pulang dari rumah sakit ya. Seperti oatmeal, melon, pisang, blueberry, strawberry, jeruk, dada ayam, dan jus sayuran atau kukus sayuran. Untuk minuman yang dipantang, ada minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan juga minuman karbonasi seperti soda. Sedangkan untuk makanan yang dipantang yaitu kentang goreng atau keripik kentang, makanan pedas, dan juga ada mie instan. Lalu, selain makan dan minuman yang dipantang, ada juga kebiasaan lain ya. Seperti kamu harus perbanyak minum air putih, jangan menahan buang air besar. Lalu, saat makan itu harus kamu kunyah dengan benar ya, jangan asal telan saja. Baik, itu saja. Semua yang saya jelaskan sudah ada di kertas ini ya. Dan ibu, sesibuk-sibuknya kita, jangan lupa jaga kesehatan ya. Bukan hanya adik saja, tapi juga ibu jangan sampai lupa makan dan minum. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih kembali, Bu. Baik adek, bisa istirahat selama 1 minggu untuk memulihkan diri. Untuk ibu, bila ada hal yang dibutuhkan langsung cetil saja ya Bu. Saya dan rekan saya yang lainnya seperti ibu perawat lain akan siap membantu. Baik dok, terima kasih banyak ya dokter telah membantu saya dan juga anak saya. Terima kasih kembali Bu. Terima kasih juga buat ibu aku dan suster-suster yang sudah menyemangatin aku, nguatin aku, bikin aku tenang dan lebih positif dalam berpikir. Terima kasih Bu Suster. Sama-sama sayang. Sama-sama Denisa. Sekarang Denisa istirahat ya, biar cepat pulih.
Setelah dokter dan perawat melaksanakan tugasnya yang berprinsip pada 14 teori Virginia Henderson kepada pasien Chairunisa, dokter dan perawat meninggalkan ruang rawat inap.